Hai Great Leaders, ada seorang yang bertemu dengan saya. Kemudian beliau bertanya, "Pak, saya merasa bosan dengan pekerjaan saya." Pertanyaan saya, mengapa seseorang bisa bosan dengan pekerjaannya? Nah, saya ada sebuah cerita. Pada suatu hari, ada seorang kakek yang punya rumah dengan halaman yang cukup luas. Beliau sedang beristirahat pada siang hari itu. Tiba-tiba ada serombongan anak-anak datang, melihat halaman itu begitu luas. Dia bermain di halaman tersebut. Bermain bola, berteriak-teriak. Karena sang kakek sedang istirahat, dia merasa terganggu. Dengan wajah muram, kesal, ekspresi marah, dia buka pintu. Kemudian dia berteriak, "Hei anak-anak!" Apa reaksi anak-anak tersebut? Bisa kita bayangkan, begitu melihat sang kakek dengan wajah yang muram begitu marah, anak itu langsung spontan berteriak, "Woi, kabur, kabur!" Apa yang terjadi keesokan harinya? Apakah anak-anak itu tidak datang? Ternyata mereka datang. Begitu mereka datang, mereka langsung main bola. Mereka teriak-teriak lagi. Dan seperti kemarin, kakek itu pun bereaksi. Dengan perasaan jengkel, tambah marah, dia keluar sambil mengacung-acungkan jarinya. Anak-anak itu lari-lari lagi. Tapi anehnya anak-anak itu kabur pun dengan perasaan senang. Mereka gembira. Demikian pula keesokan harinya. Dan ini terus berulang. Sampai akhirnya sang kakek berpikir, sepertinya ada yang salah nih. Saya harus melakukan perubahan. Bagaimana cara membuat anak-anak ini tidak mengganggu saya lagi. Pada hari berikutnya, ketika anak-anak itu sudah datang, sang kakek pun keluar. Namun kali ini tidak memasang wajah yang muram. Dia tampak santai. Dan ketika anak-anak itu melihat, "Woi, kabur, kabur!" Sang kakek langsung memanggil, "Woi, anak-anak, sebentar. Kalian gak usah lari. Hari ini kakek gak marah kok. Kakek senang. Sini-sini semua." Dengan kebingungan, anak-anak itu kan berkumpul. Kemudian kakek itu melanjutkan, "Anak-anak, hari ini kakek sangat senang. Sebenarnya kakek itu senang lihat kalian datang ke sini. Karena kakek merasa senang, hari ini kakek akan memberi kalian masing-masing 10.000. Anak-anak itu kaget, bingung. "Wah, kok malah dikasih uang?" Dengan perasaan senang, hampir tidak percaya, akhirnya mereka terima. Kemudian sang kakek pun melanjutkan, "Tapi ada syaratnya loh anak-anak." Apa kek? Syaratnya cuma satu. Besok kalian harus datang lagi. Main lagi di sini. Kayak tadi. "Oh gitu? Oke. Akhirnya anak-anak itu pun pulang. Kita lihat keesokan harinya. Mereka datang. Cuman kali ini berbeda. Begitu anak-anak itu datang, kalau sebelumnya mereka langsung bermain, teriak-teriak, dan justru begitu kakek itu keluar buka pintu, mereka kabur. Tapi kali ini berbeda. Mereka justru begitu datang, ketemu sama kakek itu langsung dipanggil. "Kakek, kita udah datang nih." Kemudian sang kakek itu keluar. Namun kali ini wajahnya terlihat sendu, sepertinya sedang sedih. Kemudian pelan-pelan kakek itu bilang, "Nak, hari ini kakek senang kalian datang. Kalian main di sini. Tapi masalahnya hari ini kakek nggak punya duit nih." Anak-anak langsung bilang, "Ya gimana kek? Kan katanya kemarin mau dikasih duit nih." "Oh tetap kalian saya kasih. Cuma hari ini saya kasih masing-masing 5.000 rupiah saja ya." "Ya kakek, gimana nih? Nggak seru nih. Kemarin katanya 10.000, sekarang jadi 5.000. "Iya nih," kata sang kakek. "Tapi kakek janji besok asal kalian datang ke sini lagi, main lagi, kakek akan kasih masing-masing 10.000. Lalu anak-anak itu bilang, "Bener ya kek? Ya udahlah. Oke lah teman-teman. Ayo kita balik dulu. Besok kita datang lagi." Keesokan harinya, anak-anak itu pun datang lagi. Namun kali ini mereka langsung berkumpul di depan pintu rumah sang kakek itu. Kemudian mereka panggil-panggil, Kakek, nih kita sudah datang kek." Kemudian sang kakek keluar dengan wajah yang kelihatan bersedih. Sang kakek itu bilang, "Aduh anak-anak, kakek benar-benar senang sekali kalian datang. Tapi kakek benar-benar minta maaf kali ini. Karena kakek nggak bisa kasih uang sama kalian. Karena kakek nggak punya duit nih hari ini." Spontan anak-anak bilang, "Ya kakek, gimana sih? Kemarin pertama 10.000.
Katanya janji dikasih 10.000, kemarin cuma dikasih 5.000. Sekarang malah tidak dikasih apa-apa. Gimana sih kakek? Ya, kalian main-main aja sini. Lain kali pasti kakek kasih lagi deh. Ah, nggak seru nih kakek. Ayo teman-teman yuk, kita balik yuk. Balik. Nggak seru nih. Nah, teman-teman, apa yang terjadi dengan anak-anak itu? Pada saat pertama mereka datang, mereka spontan bermain bola di sana. Melihat sang kakek marah, keluar, mereka kabur. Tapi besoknya datang lagi. Ketika sang kakek mulai keluar dengan pendekatan yang berbeda, ketika memberikan uang 10.000 kepada mereka. Pada hari berikutnya, anak-anak itu datang bukan dengan tujuan bermain bola. Tetapi mereka bertujuan mendapatkan sesuatu dari sang kakek. Nah, inilah yang menarik. Ketika anak-anak itu pertama kali bermain bola di sana secara spontan, tujuan utama mereka adalah bermain itu sendiri. Dan tujuan itu berada di dalam diri mereka sendiri. Akan tetapi, ketika mereka mulai menerima uang dari sang kakek, secara tidak sadar, mereka bukan lagi bertujuan bermain bola. Bukan bertujuan mengganggu sang kakek. Tetapi tujuan mereka adalah pada akhirnya menerima uang dari sang kakek. Apa yang terjadi ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan? Pertama dia mendapatkan 10.000. Kemudian mendapatkan menjadi 5.000. Dan ketika terakhir tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya anak-anak itu merasa bahwa dia tidak memperoleh sesuatu yang dia inginkan. Nah, inilah yang dimaksud sebagai internal motivasi atau istilahnya intrinsic motivation. Ketika seseorang itu bergerak dengan motivasi di dalam dirinya, maka dia akan terus bergerak mengejar. Kenapa? Karena yang diinginkan berada di dalam dirinya. Dan dia akan terus mengejar karena dia tahu sesuatu itu ada. Tetapi ketika dia mengubah motivasi dari dalam dirinya menjadi motivasi di luar dirinya, maka anak-anak itu tergantung pada orang lain. Pada posisi ini, anak-anak tersebut tergantung pada sang kakek. Ketika itu tidak didapatkan, otomatis mereka kehilangan semangatnya, kehilangan keinginannya. Nah, dari ilustrasi ini, saya juga sampaikan pada teman saya yang datang. Saya bilang, apakah kamu memiliki tujuan ketika kamu bekerja? Atau kamu bekerja untuk sesuatu tujuan yang dimiliki oleh orang lain? Ketika seseorang itu bekerja dengan tujuan yang bukan dia inginkan, dan dia tidak menemukan jawaban dari apa yang dia lakukan, otomatis dia akan bergantung dari orang lain. Nah, ketika dia bergantung dari orang lain, ketika dia tidak mendapatkan atau ketika dia tidak merasakan seperti yang dia inginkan, perlahan-lahan motivasi itu akan semakin turun. Artinya, ada hal yang penting. Pertama, tentukan tujuan Anda dalam bekerja. Mengapa Anda ingin bekerja? Apa yang Anda ingin capai ketika Anda bekerja itu? Kedua, pembelajaran yang penting adalah kita tidak bekerja untuk orang lain, tetapi kita bekerja karena kita menginginkannya. Nah, itulah yang sering disebut sama orang lain adalah sebagai profesionalisme. Apakah Anda sudah tahu apa yang Anda harus lakukan selanjutnya? Pikirkan, temukan apa tujuan Anda. Lalu, selaraskan dengan apa yang sedang Anda kerjakan. Selamat melakukan perubahan dalam hidup Anda. Salam Great Leaders. Dengan saya, Hengki Ong dari Human Capital Solution Indonesia.